Tapi kalau problemnya nggak diselesaikan, nanti begitu dia selesai ngerjain hobinya, balik lagi dia Oh harus iya bener. ngadepin masalah. Nah, Oh iya bener ya. itu yang dikhawatirkan gitu kan ya. Jadi mekanisme ini disebut mekanisme eh, pelarian. Mungkin hobi yang menarik dan dapat dijalani dengan baik dapat menekan galau tingkat dewa. Hobi Hmm. memberi satu kekuatan positif. Bagaimana menurut Mas Ari? Oh iya, tapi kalau problemnya nggak diselesaikan, nanti begitu dia selesai ngerjain hobinya, balik lagi dia Oh harus iya bener. ngadepin masalah. Nah, Oh iya bener ya. itu yang dikhawatirkan gitu kan ya. Jadi mekanisme ini disebut mekanisme eh, pelarian gitu. Mhm. Dan ini sifatnya hanya sementara. Artinya ketika kita sibuk tenggelam di dalam hobi itu, ya ini terlupakan. Kita jadi nggak galau. Mhm. Tapi begitu kita selesai mengerjakan hobi itu, kembali ke kehidupan nyata, the problem still exists gitu ya. Problem masih ada di situ. Dan itu masih berpotensi untuk membuat seseorang mengalami kegalauan lagi. Oke. Oke. Gitu. Jadi hobi Jadi membantu betul. ya betul, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ah, Gitu. masalah harus diselesaikan juga betul harus diselesaikan. Ya, ya. Jadi kalau mau benar-benar clear gitu, hadapi masalah itu, gitu kan ya. Hadapi masalah itu, hadapi yang menjadi sumber penyebab kegalauan tadi. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung. Sisa 2 menit sebelum kita jeda, saya sampaikan dulu pertanyaan dari Bu Anneke. Saya Hmm. penasaran dengan Mbak Kenanga tadi, solusinya gimana, Mas? Iya, jadi yang saya lakukan adalah saya membantu si kenanga tadi untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Mhm. Tentunya dengan terapi ya, Mas ya. Tentunya dengan Ya, ya, terapi, ya. gitu kan ya. Kan problem dia adalah dia merasa nggak diakui, dia merasa nggak dipahami, dia merasa nggak dihargai, gitu kan ya. Mhm. Karena seakan-akan orang tuanya itu nggak mau tahu, pokoknya kamu harus ini, Ya. gitu kan. Jadi yang dia rasakan adalah dia merasa nggak dipahami gitu Mhm. sebagai anak. Dia Mhm. merasa nggak didengarkan. Mhm. Dia merasa nggak dihargai gitu. Ide-ide pemikirannya itu dia merasa nggak dihargai gitu. Mhm. Begitu tuh di terapi, maka dia jadi merasa nyaman, dia merasa clear gitu. Ternyata sebenarnya bukan dia nggak dihargai, bukan dia nggak dipahami gitu kan ya. Tetapi begitulah cara orang tuanya itu menyampaikan kasih sayangnya Oke. gitu ya. Oke. Begitulah cara orang tuanya menyampaikan kasih sayang. Nah, sebelum terapi, Mas, eh, segala macam perkataan nasihat yang sama seperti ini, yaitu itu kan salah satu bentuk kasih sayang dan lain sebagainya, gitu-gitu. Itu nggak mempan semua, Mas, gitu. Oke. Padahal yang disampaikan sama gitu Ya, kalimatnya, ya, gitu. ya. Kenapa nggak mempan? Kenapa nggak bisa masuk gitu ke dalam pikirannya dia? Ya karena dia masih sibuk dengan pikirannya sendiri gitu loh. Mhm. Masih Mhm. sibuk dengan pikirannya sendiri itu maksudnya adalah dia masih, kenapa sih aku nggak dipahami, kenapa sih nggak ada orang yang ngerti, kenapa sih nggak ada orang yang mau dengerin aku gitu kan ya. Bahkan papa mamaku aja nggak mau paham, nggak mau denger kayak gitu-gitu. Itu terus berkecamuk dalam pikirannya. Sehingga nasihat apapun, walaupun itu logis, itu nggak akan pernah masuk. Ya. Nah, ini adalah kesalahan banyak masyarakat gitu ya, yang tidak memahami bagaimana pikiran kita bekerja. Sometimes kita itu ngomong sama orang bahwa ini orang susah banget sih dikasih tahu gitu Ya. kan ya. Sebenarnya bukan karena susah dikasih tahu, saat itu dia lagi sibuk dengan pikirannya sendiri gitu, sehingga apapun nasihat itu nggak masuk gitu. Oke. Kalau kita mengerti, memahami ilmu mekanisme pikiran ini, kita bisa kok masuk ke dia gitu kan ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengenali apa yang menjadi kesibukan pikirannya. Kita masuk ke sana, kita ngerti, kita pahami, nah di situ dia akan terbuka dan pada saat itu nasihat akan bisa masuk dengan gampang. Oke.